Gadis itu membuat semua orang terkejut saat menghadiri pesta pertamanya. Hanya karena dia dulu dianggap sebagai gadis jelek dengan jerawat oleh semua orang. Sekarang dia hadir dengan wajah yang hampir sempurna. Gadis licik yang selalu membulinya, mengaku gadis itu melakukan operasi plastik. Sementara teman sekelas yang dulu mempermalukannya, malah berusaha memikat pacar gadis itu. Anggur malah datang dan bersikap sombong setelah dipermalukan. Meskipun sebelumnya sudah dipukul gadis itu, teman sekelasnya tetap berani menggoda. Kedatangan CEO saat itu menghentikan drama itu. Teman sekelasnya ketakutan dan memohon ampun kepada CEO. Setelah menyelesaikan masalah dengan teman sekelasnya yang bermasalah, CEO mendekati gadis itu dan berbicara dengan pelan. Gadis itu terkejut memandang CEO. Dia bisa melihat melalui kedoknya. Aku berbeda dengan orang-orang yang hanya melihat dari luar. Dia bisa melihat hati seseorang. Akhirnya, dia adalah orang yang menyelamatkannya. Bagaimana mungkin CEO Lovebrain tidak mengenali? Hanya beberapa hari yang lalu CEO mengemudi dengan luka berat. Gadis itu tiba-tiba muncul di depan mobil. CEO ini langsung memarahi gadis itu. Namun gadis itu malah duduk di kursi penumpang. Melihat gadis itu cantik dan menawan, CEO dengan jijik meminta gadis itu turun dari mobil. Tiba-tiba jendela mobil pecah. Gadis itu memberikan bantuan pada saat genting. Namun dia meminta uang 1 juta sebagai ucapan terima kasih kepada CEO. Melihat gadis itu tahu identitasnya dan kemampuannya yang baik. Saat dia lengah, dia menekan lehernya. Kamu sebenarnya siapa? Orang yang lewat yang kekurangan uang. Waktu tidak menunggu siapapun, Tuan Qin. Kesepakatan. Selama perjalanan, luka CEO sangat menyakitkan. Melihat keadaan, gadis itu malah duduk di pangkuan CEO dan mengemudikan mobilnya. Mobil melaju kencang sehingga orang di jalan merasa segar. Pemandangan yang menyakitkan mata ini membuat orang tidak tahan melihatnya. Saat itu, gadis itu memberitahunya berita buruk. Rem tidak berfungsi. Mendengar ini, CEO ketakutan dan segera mencari sekretaris untuk menyiapkan segala sesuatunya. Tidak disangka gadis itu cerdik dalam keadaan darurat, menggunakan mobil yang mengejar sebagai rem. Beruntung dia memiliki keterampilan dan keberanian. Berhasil menghentikan mobil dengan posisi yang sangat sulit. Kemampuan mengemudi kamu bagus. Belajar dari siapa? Bermain game online. Pergi mati. Apa ini kualitas fisik? Kamu bisa pusing saat mengemudi. Lebih baik mati daripada terhina. Jual apa? Kau monster jelek. Melihat aku membuatmu teringat seseorang. Aku akan melawanmu. Ah, tidak. Kamu tidak bertanya mengapa aku dikejar-kejar. Kamu juga tidak bertanya padaku. Mengapa kemampuanmu begitu baik? Setiap orang punya rahasia. Apa yang perlu ditanyakan? Tuan kedua, kamu terluka. Berpeganglah. Tuan kedua, kamu berdarah. Bukan darah. Apakah ini haid? Ini. Anggap saja aku memberikan ini. Terima kasih. 1 juta. Oh. Kamu menerima 1 juta. Sebentar. Ayahnya, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Terimalah ini. Bertabrakan. Di posisi 2. Di posisi 1. Tidak heran pukul 2 siang. Tidak heran tahun ini. Kamu bilang mencari yang sejelek ini juga sulit. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Pasien dari Afrika membutuhkanmu. Pergi saja. Beberapa orang tidak terlihat bagus saat pertama kali dilihat. Tapi sebenarnya, jika dilihat lama, masih menarik untuk dilihat. Naiklah ke mobil. Kakak, kenapa setelah keluar dari rumah sakit tidak pulang? Aku dan ibu sangat khawatir tentangmu. Pergi. Teman sekelas Kiao Ying. Ling Ling juga mengkhawatirkanmu. Kepribadianmu seperti ini. Tidak baik.
Jangan terima. Aku pernah mendengar pidatomu. Kamu bilang setiap orang memiliki hak untuk mencari cinta. Aku suka padamu. Aku tidak suka kamu. Hanya dengan penampilanmu yang seperti itu, layak dicintai oleh Qin Yu. Tidak tahu malu. Apa yang salah denganmu? Mulutnya tertuju padaku. Aku bisa mengatakan apapun yang aku inginkan. Ini adalah kebebasan berbicaraku. Bahkan tidak tahu Wang Ye. Apakah orang yang tidak memukul disebut? Apakah tidak mengetuk berarti? Hari Renbing Bai Nei. Saat aku berbicara, kamu. Kalau tidak ingin dipukul, mundurlah. Apa itu? Biarkan kita bertemu dengan Tuan Qin yang serius. Tertawa dengan begitu ceria. Saya akan memeriksanya juga. Seseorang yang menarik. Ini adalah proposal perluasan perpustakaan sekolah sebelumnya. Rencana perluasan perpustakaan kampus. Aku sudah menyetujuinya. Hahaha. Zhao Pin masih bersama. Kamu masih ingat insiden ini? Ah. Kalian berdua berdiri di belakang. Kepala sekolah. Ada apa? Ingin berkelahi ya? Kamu memukul adik perempuanku. Saya ingin membayar kembali 5 kali hari ini. Dibalas tanda merek dagang. Cari aku, si jelek. Gao, Kak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apa yang harus dilakukan? Qiao Ying, kamu seorang gadis. Selalu mendapat nilai terendah dalam ujian. Belajar cara berkelahi. Kamu tahu tidak, di sekolah, jika gagal 10 kali berturut-turut dalam ujian, dia akan diusir. Hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Tidak punya rasa takut. Kalian berdua berdiri di belakang. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ujian akan segera dimulai. Tunggu aku setelah pulang sekolah. Apa yang harus dilakukan? Qiao Ying, agar tidak dipecat dari sekolah. Kamu benar-benar tak kenal lelah ya. Nilai sempurna, siswa pintar baru. Sepertinya aku harus mengenalimu lagi. Apa artinya? Kamu tidak tahu. Nilai sempurna. Kamu berhasil curang dengan baik. Kamu adalah langit-langit kecurangan ini. Kamu bilang aku curang. Bukti. Berhenti sebentar. Ada yang melihat dia curang tadi? Tidak ada yang melihat dia curang. Aku bisa membuktikannya. Dia mencontek dariku. Mencontek darimu. Kalau begitu lebih baik aku serahkan kertas kosong. Kamu, cukup, jangan berisik. Siswa yang selalu berada di peringkat terbawah, tiba-tiba mendapat nilai sempurna. Hanya ada 2 kemungkinan. Bukan mencontek, berarti curang. Apakah siswa lemah tidak bisa berkembang? Kemajuan juga tidak mungkin melebihi Qin Yu. Soal terakhir. Bahkan Qin Yu pun tidak bisa menjawabnya. Hanya hantu yang percaya kamu tidak mencontek sebelumnya. Ya, Kak, kamu bawa ini ke ibu. Kamu bawa ini ke ibu. Bahkan ibu kita tidak akan percaya kamu. Tidak percaya kamu. Kamu semua jujur.
bekerja. Aku akan menuntutmu atas fitnah. Aku akan menuntutmu atas fitnah. Menuntut, HMPH. Ini hanyalah sebuah lelucon. Apakah kamu tahu di mana pintu pengadilan? Dia tidak perlu tahu di mana pengadilan berada. Saya sudah membawanya ke pengadilan. Kepala sekolah, apa yang sedang terjadi? Wang Silichan, ini adalah sekolah. Tidak perlu berlebihan seperti ini. Ini bukan lagi sekolah, melainkan ibu kota. Persidangan di lokasi pengadilan keliling pertama. Bagaimana menurutmu? Rencanaku cukup baik. Persetujuan sudah ditetapkan. Penggugat. Bisnis milik Wang, penjaga toko, karyawan yang baik, tim pengacara elit, dan mencari informasi, dan mencari petunjuk. Menyakiti Tuan Qin. Tuan Qin benar-benar mendukung Qiao Ying. Orang ini adalah paman kedua kamu. Qin Xian, orang berpengaruh pertama di ibu kota. Diam, saya nyatakan, pengadilan keliling pertama, persidangan dimulai. Sudah berselisih dengan Tuan Qin, harus menuduh Qiao Ying berbuat curang. Lagi pula, dia adalah musuh publik di kelas. Tidak ada yang akan membantunya. Tuan Qin, orang seperti Qiao Ying, tidak pantas mendapatkan bantuan Anda sama sekali. Anda bisa bertanya, siapapun yang hadir, tidak ada yang percaya sama sekali. Yo akan mendapat nilai sempurna. Bagus, hanya tipe seperti Yo Ying. Mohon berikan konteks lebih lanjut untuk menerjemahkan dengan benar. Wajah bengkak, bodoh yang selalu berada di urutan terakhir. Bagaimana bisa mendapat 100 poin? Tidak mungkin 100 ton. Ya, Ming, mohon berikan konteks lebih lanjut untuk menerjemahkan dengan benar. Neseng Si C, mohon berikan konteks lebih lanjut untuk menerjemahkan dengan benar. Meskipun tidak ada bukti, tapi ada saksi, teman-teman sekelas yang hadir. Semua bisa bersaksi. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia yang mencontek. Lagi pula, kamera pengawas rusak. Apakah dia mencontek atau tidak? Masih belum tentu saya yang menentukan. Tidak ada yang menatapku sekarang. Sekarang semuanya terlihat dengan mata kepala sendiri. Kalian benar-benar luar biasa. Baiklah, jangan khawatir, saya di sini. Tuan Hakim, pihak penggugat meminta bukti. Permintaan diterima. Kami telah memperbaiki kamera pengawas di ruang ujian. Permintaan untuk diputar di persidangan. Itu adalah dokumen yang telah disertifikasi, membuktikan video yang telah diperbaiki. Tidak ada kecurangan. Buktinya valid, diputar di persidangan. Kereta api saya tidak mengerti. Mohon berikan konteks lebih lanjut untuk menerjemahkan dengan benar. Kekuatan kanan maju, kemampuan kanan, tidak mungkin. Dia harus memiliki IQ yang tinggi seperti itu. Sebelumnya ujian, kenapa hanya mendapat 18 poin? Pikiran jenius selalu berbeda dengan orang lain. Dan selalu ada orang menganggap kerendahan hati seorang jenius sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Bukti yang jelas. Apakah bisa dijatuhkan hukuman? Pengadilan menyatakan bukti dari penggugat sah. Terdakwa dihukum. Fitnah tidak. Terbukti. Tidak. Tuan Hakim, saya hanya bercanda. Bagaimana kamu bisa menghukum saya bersalah? Bagus sekali bercanda. Kamu bercanda. Meskipun membunuh seseorang, kamu bisa dengan seenaknya. Dan kalian mengikuti dan berisik. Tadi kalian bilang apa tentang Qiao Ying? Wajah buruk hati jahat. Menurutku kalianlah yang paling jahat. Periksa informasi mereka dengan baik.
kelompok, akan membantu dia. Ya, benar, tentukan, Qin selalu bisa dihubungi. Kerja keras yang bagus. Bagaimana? Apakah puas dengan hasil penanganan hari ini? Puas. Tapi kamu membuat kehebohan besar. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira saya siapa. Keadilan ribuan tahun. Demi kamu, itu layak. Akhirnya kamu telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih. Itu saja. Tuan kedua ingin apa lagi? Beberapa hari lagi, keluarga Qin saya akan diadakan sebuah gala amal. Saya butuh pasangan wanita. Tidak takut malu karena saya. Oh, apakah Kiao adalah takut malu? Tidak. Jadi, sepertinya kita setuju. Aku akan menjemputmu kalau begitu. Kuil kecil tidak bisa menyambut dewa besar. Terima kasih. Baiklah, Tuan kedua. Tamu telah menunggu di perusahaan selama 2 jam. Kembali ke perusahaan. Saya dari kecil hingga besar, selalu diintimidasi, dicemooh sebagai aneh. Sungguh ingin seperti adik, bersinar di tengah kerumunan. Hari ini bersiap untuk mengaku kepada saudara Qin Yu. Hari perayaan sekolah, Ling Ling tertawa lagi. Jika itu aku, pasti bisa berperan lebih baik, tapi mereka menganggap saya jelek. Memuaskan Anda sebagai agen rahasia internasional teratas. Mengubah penampilan itu terlalu mudah. Dari pagi hingga pukul 7. Pukul 7 pagi. Wen Peng. 30.005. Kamu membuka tanggal batu, tapi kamu membuka hari, tapi kamu orang hari, anak kecil yang naik 100. Anak kecilku, saya juga terbuka. Hong tanda merah terdaftar. Ya, undangan itu. Apakah kamu memberikan kepada kakakku? Oh, aku meletakkannya di mejanya. HMPH, Kiao Ying, kamu harus datang. Aku telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Aku pasti akan membuatmu hancur. Tamu istimewa datang. Wow. Dia adalah Kiao Ying. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bisa seburuk itu. Langit juga sangat indah. Langit sangat cerah. Langit cerah. Pada saat itu, tidak bisa dicetak. Sebelum berantakan, dia juga sudah operasi plastik. Semuanya gagal. Mungkin hanya nama yang sama. Nona ini. Bisakah saya meminta Anda untuk menari? Pergi. Jangan malu-malu. Belum pernah melihat seseorang begitu ingin dipermalukan. Terakhir kali di kelas, dia terkena pukulan saya. Belum cukup. Kamu adalah Kiao Ying. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak punya waktu untuk percaya atau tidak. Berdebat denganmu. Pergi sekarang juga. Ah, wanita busuk. Jangan memaksa saya untuk menggunakan kekerasan. Kalau begitu, coba gunakan kekerasan. Saya pernah bertemu dengan Tuan Qin. Inilah pria terbaik di dunia. Orang berpengaruh pertama. Orang terkaya pertama. Dimanapun dia pergi, orang-orang memberinya jalan. Saya dengar kamu berencana menggunakan kekerasan. Saya tidak tahu tentang Tuan Qin. Saya tidak bermaksud meniru kamu. Maaf. Saya salah. Saya tidak akan pernah mencarinya lagi. Saya salah. Jangan terlalu sedih. Jangan menangis. Luar. Tuan ayah, Tuan ayah, Tuan satu ayah, Tuan satu ayah, Tuan satu ayah, Tuan satu ayah. Tuan ayah.
Aku, hidupku, aku, pilarku berubah begitu besar. Tuan Tai masih bisa mengenali saya seketika. Aku dan itu, orang yang hanya melihat dari luar berbeda. Saya menghargai hati saya. Nona Kiao, bolehkah saya meminta Anda untuk menari? Tuan Qin adalah pria sejati. Berdiri di samping Tuan kedua. Mungkin saja saya tidak layak bagi orang lain. Maaf, saya harus pergi sebentar. Itulah yang disebut sebagai selera yang benar. Semua tampak sempurna, cantik dan berkarisma. Tidak ingin seperti wanita jelek itu sebelumnya. Sangat jelek. Kamu masih terus mengingatnya. Membuat saya sempat meragukan orientasi seksualmu. Benarkah? Ya, bukankah itu jelas? Qin Jun, dana 50 miliar terbaru tiba. Dialihkan ke proyekmu di timur kota. Terima kasih, Tuan kedua. Tuan kedua, bukankah untuk membangun institut penelitian untuk saya? Bagaimana bisa diberikan kepada Qin Jun? Tiba-tiba saya sangat membencimu. Bolehkah? Tuan kedua. Ceritakan padaku, mengapa Tuan kedua tiba-tiba berubah pikiran? Apakah saya salah bicara? Tidakkah kamu merasa kamu selalu saja bicara yang salah? Cibi, kamu tahu nomor saya. Kamu tahu merek. Kamu tahu saya marah. Jangan ganggu saya. Oh. Kamu adalah sepupu Qin Xian. Bagaimana? Takut tahu. Baiklah, main dengan kakak dengan baik. Baiklah, main apa? Haha, baiklah, mari merokok dulu. Rokok di dalam saku. Ambil sendiri. Oh ya. Lihatlah 3 batang rokok ini. Mirip dengan yang biasa kamu bakar. Tidak tahu diri. Sekarang aku seperti ini. Ri Xiao Sun, kamu kenal desa ini, kenal desa yang sama. Aku bahkan pernah melihatmu. Aku harus pergi. Oh, kamu cantik. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Gadis kekaisaran ini, mengatakan hal buruk tentangmu membuatku langsung menangkapnya. Sedang berencana untuk mendidiknya. Benarkah? Oh, kamu berencana mendidiknya bagaimana? Tentu saja dengan merobek mulutnya. Ajari dia cara berbicara dengan baik. Sangat baik. Menjaga reputasi Tuan kedua. Itu tugas saya. Pergi keluar dan tunggu aku. Aku bisa. Tapi kamu adalah seorang siswa. Untuk beberapa hal, lebih baik jika saya yang menanganinya. Baiklah. Makan, Su Yi. Pedulikan urusan kita. Tuan Satu, itu bukan urusan kita. Chen Shao tertarik pada gadis itu. Gadis itu tidak setuju. Chen Shao masih marah. Kami bahkan belum menyentuhnya. Ternyata dia tertarik padanya. Orang yang aku suka. Aku sendiri bahkan tidak berani menyentuhnya. Kamu masih berani memukulnya. Periksa dengan jelas identitasnya. Semua orang yang terkait dengannya. Menyegel seluruh industri. Tidak, bukan Tuan 2. Tuan R, saya tidak akan berani lagi. Sampah-sampah ini harus dibersihkan. Ya. Nona, bunga ini cocok dengan Anda. Silakan terima. Ini berisi informasi kontak saya. Tidak perlu. Mengapa? Karena saya tidak setuju.
Paman ini, Anda adalah wanita yang sangat cantik, api dari cinta. Kualitasnya tidak sebanding dengan miliknya. Milik saya lebih baik daripada miliknya. Semua yang tidak cocok, pergi dari sini. Ada apa? Kamu terlihat bingung. Menjadi tampan membuat saya bingung. Lebih baik seperti dulu, lebih nyaman. Tunggu sebentar. Menjadi tampan membuat saya bingung. Lebih baik seperti dulu, lebih nyaman. Tunggu sebentar. Lubang, kualitas yang harus diserap oleh ahli. Rasa, sedikit tersisa. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tuan 2 masih ada urusan. Tuan kedua berhutang nyawa padamu 0. Jika ada masalah, hubungi saya kapan saja. Baiklah. Tuan 1 begitu menyukai Nyonya He. Mengapa tidak mengungkapkan perasaanmu padanya? Mengapa tidak mengungkapkan perasaanmu padanya? Mengapa? Mengapa tidak mengungkapkan perasaanmu padanya? Hutan. Kukirimkan pesan kepadamu. Akhirnya aku menemukanmu, si aneh. Kamu membuatku tertawa. Ingin berkelahi. Sebenarnya, aku sebenarnya tidak ingin. Dengan cara kasar seperti ini, memperlakukanmu. Tapi hari ini aku merasa sangat buruk. Aku juga suka menyelesaikan segalanya dengan cepat. Mari kita mulai. Hari ini aku akan menghabisimu. Aku akan membalaskan dendam untuk adikku, Geng Jingjing. Mari kita bersama-sama. Biarkan dia mati di pegunungan Sichuan. Bagaimana? Apakah kamu terluka? Aku tidak terluka. Kamu kenapa? Kamu terluka? Aku tidak terluka. Aku melihat darah di celanamu. Apa ini pria maco yang luar biasa? Qin Jun, suruh Bai Ling tiba di villa dalam 10 menit. Tidak sampai 5 menit. Ibuku. Kamu suka dia, kan? Toko besar. Bagaimana kabarmu? Di bagian mana dia terluka? Mengapa begitu banyak darah? Hal, tidak ada mobil. Lebih baik kamu bicara sendiri dengannya. Ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Mengingat dia peduli padaku. Sabar, sabar. Apa yang Baoling sebenarnya katakan padamu? Apakah tidak ada wanita tua di sekitarmu? Tidak ada. Apakah kamu mendapat pendidikan seks yang tepat? Tidak. Ibuku sangat sibuk. Aku tidak punya waktu sejak kecil. Bersama dengannya, Tuan Qin.
Teknologi sekarang sangat maju. Mengapa tidak coba keluarkan ponsel Anda? Coba periksa. Setiap gadis setiap bulan. Apakah datang bulan? Ingatlah istirahat. Minum air hangat lebih banyak. Benar-benar dari seorang. Perhatian pria lurus. Murah dan tidak berguna. Tuan Qin, aku hampir sembuh. Besok aku masih harus sekolah. Hari ini kamu menyelamatkan hidupku. Aku juga menyelamatkan hidupmu. Kita sudah seimbang. Apa maksudmu mengatakan itu? Ingin menjauhkan diri dariku? Aku tidak suka berhutang pada orang lain. Juga tidak suka jika orang lain berhutang padaku. Aku dan kamu bertolak belakang. Aku suka jika orang lain berhutang budi padaku. Terutama, jenis yang tidak akan pernah terlunasi. Baiklah, kamu juga tidak berhutang lagi. Mari kita mulai. Ayo, gerakan putaran pertama. Persiapkan diri. Si bodoh Su Shiji dibawa oleh 4 pria besar. Tidak bisa menghadapi seorang wanita seperti Qiao Ying. Si jelek Qiao Ying selalu sakit saat menstruasi. Jika terjatuh ke air, pasti sangat menyakitkan. Lebih baik tenggelam dan mati di tempat. Tuan R, ini jadwal kuliah Miss Qiao untuk semester ini. Lihatlah. Olahraga. Hari ini dia memiliki pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga di sore hari. Apa yang tidak beres menurut Anda? Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa mengikuti pelajaran olahraga? Wen Kexui. Zen. Xiao Shijiu. Teman sekelas Qiao Ying. Ada apa denganmu? Tidak tahu hari ini adalah pelajaran renang. Mengapa masih mengenakan seragam sekolah? Izin. Tidak diizinkan. Ini bukan alasan khusus. Meskipun ada alasan khusus, harus ada surat keterangan dari dokter sekolah. Menstruasi bukanlah alasan. Dokter sekolah tidak ada hari ini. Para atlet wanita lainnya mengikuti perlombaan saat menstruasi, masih bisa mendapatkan juara. Begitu berlebihan saat bersamanya. Banyak orang jelek yang aneh. Berbicara pelan. Sebentar lagi kakak saya akan memanggil Paman Qin datang. Tidak baik jika saya melaporkanmu. Sudahlah, jangan membuang-buang waktu orang lain. Cepatlah pergi ganti pakaian. Tidak ada sertifikat dari kantor kesehatan sekolah. Bolehkah sertifikat dari pakar tingkat dunia?